Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih soal-soal penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester, atau mungkin bisa disebut dengan formatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 Kurikulum Merdeka. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk like serta subscribe bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Menjalin silaturahmi yang utama adalah kepada A. orang tua, B. tetangga, C. saudara, D. orang lain. Anak-anak semuanya, dalam menjalin silaturahim itu yang utama adalah kepada orang tua. Setelah orang tua, kepada saudara. Setelah saudara, tetangga, baru kemudian orang lain. Dan yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Berikutnya soal nomor 2. Bersilaturahmi hendaklah dilakukan untuk hal-hal A. keburukan, B. kejahatan, C. kebaikan, D. kemunafikan. Anak-anak semuanya, ketika kita bersilaturahmi atau bersilaturahim itu harus dilakukan untuk hal-hal kebaikan, sehingga jawabannya adalah C. Berikut kita scroll ke atas untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Keluasan rezeki akan diberikan kepada orang yang menjalin A. pertikaian, B. silaturahmi, C. permusuhan, D. pertengkaran. Anak-anak semuanya, keluasan rezeki itu akan diberikan kepada orang yang menjalin silaturahmi, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 4, anak-anak semuanya, manusia sangat membutuhkan manusia yang lain, sehingga manusia disebut A. makhluk individu, B. makhluk sosial, C. makhluk astral, D. makhluk gaib. Anak-anak semuanya, manusia itu selalu membutuhkan manusia yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia itu disebut dengan makhluk sosial, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Bacaan kata Alaisa adalah A. asfala, B. ahsani, C. amanu, D. alaisa. Anak-anak semuanya sangat jelas sekali ini bacaannya adalah Alaisa, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia dengan membawa A. pasukan, B. wahyu, C. pendamping, D. kitab suci. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul itu kepada umat manusia dengan membawa wahyu ya. Jadi membawa wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, sehingga jawabannya adalah B. Berikut kita ke soal nomor 7. Ya, manusia yang akan dikembalikan ke tempat yang hina adalah A. manusia yang bertakwa, B. manusia yang beramal soleh, C. manusia yang ingkar kepada Allah, dan D. manusia yang sombong. Anak-anak semuanya, manusia yang akan dikembalikan ke tempat yang hina itu adalah manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sombong. Cuman yang paling tepat ini adalah yang C, karena lebih umum, yaitu ingkar kepada Allah. Berikut soal nomor 8. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah merupakan rukun iman yang ke A 3, B 4, C 5, D 2. Ya, kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, kemudian yang ketiga iman kepada kitab Allah, dan yang keempat iman kepada
Rasul Allah. Oleh karena itu rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Kemudian iman yang kelima itu iman kepada hari kiamat, dan iman yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Baik, berikutnya kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 9. Jumlah nabi dan rasul yang tercantum dalam Al-Qur'an berjumlah A25, B26, C24, D22. Anak-anak semuanya, jumlah nabi dan rasul yang tercantum dalam Al-Qur'an itu berjumlah 25, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, yang wajib diketahui itu ada 25. Kemudian soal nomor 10. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-A94, B96, C95, dan D97. Anak-anak semuanya perlu kalian ingat bahwa surat At-Tin itu merupakan surat yang ke-95, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 11. Kita scroll ke atas. Ya. Seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu agama serta diberi tugas untuk menyampaikannya kepada umatnya merupakan pengertian dari A. Nabi secara bahasa, B. Rasul secara bahasa, C. Nabi secara istilah, D. Rasul secara istilah. Anak-anak semuanya, ini merupakan arti dari Rasul secara istilah. Adapun kalau nabi secara istilah itu di sini tidak pakai untuk menyampaikannya. Kalau nabi itu untuk dirinya sendiri. Kemudian soal nomor 12, anak-anak semuanya, berikut ini yang tidak termasuk Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, B. Nabi Musa alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu merupakan Rasul Ulul Azmi. Nabi Musa merupakan Rasul Ulul Azmi, Nabi Isa juga Rasul Ulul Azmi, sedangkan Nabi Daud itu bukan merupakan Rasul Ulul Azmi, sehingga jawabannya adalah D. Berikut kita ke soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Ketika kamu hendak berangkat sekolah, hal yang paling penting dilakukan kepada orang tua adalah A. Meminta uang jajan, B. Mencium tangan dan mengucapkan salam, C. Mencium tangan tanpa mengucapkan salam, D. Menggerutu sambil pergi begitu saja. Ya, anak-anak semuanya, hal yang paling penting ketika kita mau berangkat sekolah kepada orang tua adalah mencium tangan dan mengucapkan salam. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Hal itu merupakan sikap menghormati dan menghargai kepada orang tua kita. Baik, soal nomor 14, anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu A. Nabi Ishak alaihissalam, B. Nabi Ismail alaihissalam, C. Nabi Sulaiman alaihissalam, D. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, anak-anak semuanya, kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu bernama Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun ketika akan dilakukan, Allah menggantinya dengan domba. Berikut soal nomor 15, anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 15 dan 16. Ya. Hindari tolong-menolong dalam hal A. Kebaikan, B. Keburukan, C. Ketakwaan, D. Kebenaran. Anak-anak semuanya, ketika kita tolong-menolong itu harus dalam hal kebaikan dan dilarang dalam hal keburukan, sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 16, anak-anak semuanya, sikap tolong-menolong di rumah ditunjukkan melalui perilaku A. Membantu ibu memasak di dapur, B. Menolong teman yang terjatuh, C. Membantu guru ketika membawa bawaan yang berat, D. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak semuanya, ketika kita tolong menolong
itu bisa di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini yang disuruh adalah di lingkungan rumah. Contohnya adalah membantu ibu memasak di dapur, sehingga jawabannya adalah A. Adapun menolong teman yang terjatuh biasanya itu di luar rumah ya. Kemudian yang C, membantu guru ketika membawa bawaan yang berat, ini biasanya di lingkungan sekolah. Kemudian kerja bakti membersih lingkungan ini merupakan kerja bakti, merupakan tolong menolong di lingkungan masyarakat. Jadi yang di rumah ini adalah membantu ibu memasak di dapur. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 17 anak-anak semuanya. Ya, menghindari sifat munafik merupakan salah satu bentuk keyakinan kita bahwa Allah A. Maha mengetahui, B. Maha penerima tobat, C. Maha bijaksana, D. Maha pemberi kesejahteraan. Ya, anak-anak semuanya, salah satu sifat orang munafik itu bila berkata dusta, bila berjanji tidak ditepati, bila diberi amanah ingkar. Ketika orang berbohong itu pasti akan diketahui oleh Allah meskipun orang yang dibohongi itu tidak tahu. Oleh karena itu ini yang paling tepat adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, karena Allah selalu tahu meskipun orang lain tidak tahu kalau kita berbuat bohong, karena bohong itu merupakan sifat munafik. Berikut soal nomor 18 anak-anak semuanya. Apabila kita diberikan amanat oleh orang tua kita, maka kita harus A. mengingkarinya, B. mematuhi amanat orang tua, C. tidak perlu melaksanakannya, D. mematuhinya kalau amanatnya mudah. Ya, anak-anak semuanya, salah satu sikap untuk menghindari sifat munafik adalah ketika kita diberi amanat ya harus kita patuhi. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Berikut kita ke soal nomor 19 dan 20 anak-anak semuanya. Ya, sikap seorang muslim ketika bertemu dengan temannya di jalan adalah A. menundukkan kepala, B. pura-pura tidak melihat, C. mengucapkan salam, D. memalingkan muka. Ya, anak-anak semuanya, sikap seorang muslim ketika bertemu dengan temannya di jalan, ya kita harus mengucapkan salam. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 20 anak-anak semuanya. Salah satu cobaan yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam menyebarkan agama tauhid adalah A. dibakar hidup-hidup, B. dihanati oleh muridnya, C. diperintah menyembelih anaknya, kemudian D. pembangkangan istri dan anaknya sendiri. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama pada cerita Nabi Nuh, itu cobaan yang dialami Nabi Nuh adalah pembangkangan istri dan anaknya sendiri, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Adapun dibakar hidup-hidup itu cobaan dari Nabi Ibrahim, kemudian dihianati oleh muridnya itu cobaan Nabi Isa, kemudian diperintah menyembelih anaknya itu cobaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk menjawab soal jawaban singkat. Ya, untuk soal jawaban singkat kita gunakan alat bantu namanya notepad ya di sini biar lebih mudah kita menulisnya. Ya. Silaturahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk surga. Gitu anak-anak semuanya ya. Kemudian soal nomor 2. Silaturahmi artinya ya menyambung persaudaraan. Itu arti dari silaturahmi. Kemudian soal nomor 3, surat At-Tin ayat pertama adalah ya berbunyi wattini wazaitun. Nah, kemudian soal nomor 4 anak-anak semuanya, bacaan kalimat ini ya adalah khalaqnal insana, berarti khalaqnal insana gitu ya. Kemudian soal nomor 5,
Meyakini adanya nabi dan rasul Allah bagi setiap muslim hukumnya adalah wajib, karena ini tadi sudah kita bahas, ini merupakan rukun iman yang keempat ya, yang keempat. Kemudian soal nomor 6. Orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya itu disebut dengan rasul ya. Kalau nabi itu diberi wahyu namun untuk dirinya sendiri tidak wajib disampaikan kepada umatnya, itu kalau nabi. Kalau rasul, orang yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Berikut soal nomor 7 anak-anak semuanya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul Allah yang mendapat gelar ulul azmi ya. Berikutnya soal nomor 8 anak-anak semuanya. Sebaik-baik manusia adalah yang kira-kira apa? Ya, bermanfaat kepada orang lain ya. Bermanfaat kepada orang lain. Berikut soal nomor 9. Ketika berbicara, orang yang memiliki sifat munafik adalah ia berkata bohong atau berbicara bohong. Berikut untuk soal nomor 10. Ketika melewati orang yang sedang berkumpul, hendaknya kita mengucapkan salam gitu ya. Kemudian kita ke soal uraian. Jelaskan kandungan hadis tentang silaturahmi. Ya anak-anak semuanya, kandungan hadis tentang silaturahmi yaitu apabila kita ingin dipanjangkan umur ya, hendaknya kita menyambung silaturahmi. Berarti silaturahmi dapat memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Itu hadis tentang silaturahmi. Berikut soal nomor 2. Di manakah surat At-Tin diturunkan? Ya, surat At-Tin diturunkan itu di kota Mekah karena merupakan golongan surat Makkiyah. Kemudian soal nomor 3. Apa akibat tidak menjalin silaturahmi? Kalau kita tidak menjalin silaturahmi, maka akan terjadi perpecahan, bisa jadi permusuhan juga ya. Kemudian soal nomor 4 anak-anak semuanya, sebutkan nama-nama nabi dan rasul. Nama-nama nabi dan rasul itu yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Kita tulis secara singkat mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Hud alaihissalam, kemudian ada Nabi Soleh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, selanjutnya Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam, selanjutnya ada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Ayub alaihissalam, kemudian ada Nabi Zulkifli. Berikutnya setelah Nabi Zulkifli ada Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian Nabi Yunus alaihissalam, selanjutnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Harun alaihissalam, serta Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada Nabi Sulaiman, berikutnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam, berikutnya Nabi Ilyasa alaihissalam, selanjutnya Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian Nabi Yahya alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, kita kasih alaihissalam ya sebagai penghormatan kita kepada Nabi. Oke.
kemudian semuanya kita kasih alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, kemudian Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam. Loh ya. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Su'aib alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, kemudian Ilyasa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian Nabi Yahya alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 25 nabi dan rasul. Baik, berikutnya kita ke soal, setelah soal nomor 4 berarti kita ke soal nomor 5. Bentar ya. Soal nomor 5. Mengapa Allah mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia? Ya, untuk menyampaikan kebenaran ya. Karena pada waktu itu zaman yang banyak manusia, banyak umat yang melakukan keburukan pada zaman jahiliyah, sehingga Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian soal nomor 6, sebutkan tanda-tanda orang beriman kepada nabi dan rasul Allah ya. Selalu menjalankan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa ya, dan meninggalkan atau menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut soal nomor 7 anak-anak semuanya. Tuliskan 3 perilaku tolong menolong di rumah ya. Contohnya membantu ibu memasak, kemudian membantu ayah membetulin atap rumah, misalkan membantu ibu bersih-bersih rumah, misalkan. Ini juga termasuk tolong menolong di dalam rumah ya. Berikutnya kita ke soal nomor 8 anak-anak semuanya. Mengapa kita harus menghindari sifat munafik? Ya anak-anak semuanya, mengapa kita harus menghindari sifat munafik? Karena sifat munafik itu merupakan sifat tercela dan akan dimasukkan neraka. Ya, karena sikap munafik itu sikap yang tercela dan akan dimasukkan ke neraka, dan juga nanti akan bisa dijauhi oleh orang lain, dan bisa nanti akan dijauhi orang lain karena kita bohongi, atau ketika kita diberi amanat kita ingkari, maka kita akan dijauhi oleh orang lain. Berikut soal nomor 9 anak-anak semuanya. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap santun kita kepada orang tua? Ya, contohnya kita kalau berbicara sopan, santun, dan lembut. Kemudian mengucapkan berpamitan kepada orang tua jika keluar rumah atau pergi ke sekolah. Kemudian mengucapkan salam
mengucapkan salam bila masuk atau keluar rumah. Ini beberapa contoh, yaitu menunjukkan sikap santun kita kepada orang tua. Baik, soal yang terakhir nomor 10. Sebagai seorang muslim, bagaimana sikap yang kamu lakukan ketika bertemu dengan temanmu di perjalanan, ya? Ketika temanmu di perjalanan, ya, kita mengucapkan salam dengan penuh senyuman. Kita mengucapkan salam dengan lembut dan senyum. Itu cara kita menunjukkan sikap santun. Maksudnya cara kita ketika kita bertemu teman di jalan, yaitu mengucapkan salam dan lembut serta senyum, ya. Anak semuanya, demikian tadi latihan soal untuk penilaian tengah semester atau sumatif akhir semester, atau mungkin bisa disebut dengan formatif tengah semester 2 pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, ya. Serta jangan lupa untuk like serta subscribe bagi kalian yang belum, ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan-latihan dan pembahasan soal berikutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.